Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Aulia Putri dengan NPM 223515516029. Di sini saya akan memaparkan materi terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering disingkat dengan APBN. Materi yang saya ambil adalah materi pertemuan keempat di mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran. Sebelum masuk ke topik pembahasan APBN, di sini saya akan memaparkan kembali versi saya atau yang sudah saya dapat dari pembelajaran tersebut. Menurut apa yang saya dapat dalam pembelajaran APBN itu, jadi sebenarnya APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat untuk mengatur semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam setiap tahun. Dari penjelasan itu, APBN bisa diibaratkan sebagai dompet besar milik negara yang isinya dipakai untuk menjalankan berbagai program penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, bantuan sosial, dan layanan publik lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat. Nah, adapun esensinya itu APBN dibuat supaya uang negara itu dipakai dengan terencana dan tepat sasaran. Jadi uang negara itu dipakai benar-benar untuk yang diprioritaskan. Pemerintah nggak bisa asal keluarin duit, semua harus dihitung, direncanakan, dan disesuaikan sama kebutuhan rakyat dan kondisi ekonomi kita saat ini. Fungsi APBN juga penting banget jadi pedoman negara dalam mengatur belanja. Jadi alat buat jaga stabilitas ekonomi dan jadi bentuk tanggung jawab pemerintah ke masyarakat biar semuanya transparan. Jadi lewat APBN itu negara bisa nentuin prioritas pembangunan, ngatur pengeluaran yang besar-besar, dan ngecek apakah kebijakan itu dibuat udah benar-benar bermanfaat belum untuk kehidupan warganya. Adapun esensi APBN, yang pertama, menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun penjelasan Undang-Undang 17 tahun 2003 adalah menjelaskan bahwa dalam rangka tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Nah, kan dalam APBN itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah pendapatan negara, yang kedua ada belanja negara, yang ketiga ada pembiayaan. Pendapatan negara ini tuh kayak semua yang masuk ke negara. Contohnya kayak apa? Sumbernya itu bisa dari pajak yang kita bayar ke negara, itu jadi pendapatan negara jatuhnya. Terus juga ada penerimaan dari bea cukai, terus keuntungan BUMN, sampai pendapatan lain yang resmi. Gampangnya tuh pendapatan negara itu kayak uang masuknya Indonesia. Terus yang kedua ada belanja negara. Nah, kalau ini kebalikannya, yaitu kan tadi pendapatan negara itu kan uang masuk. Nah, kalau ini uang keluarnya. Jadi dipakai buat bangun jalan, bayar guru, tenaga kesehatan, subsidi, bantuan sosial, keamanan, dan banyak program lain. Kadang uang yang keluar itu lebih besar dari uang yang masuk, itu namanya defisit. Kalau uang masuk ke negara itu lebih besar, itu surplus. Jadi bagian ini tuh nunjukin seberapa besar negara ngeluarin uang buat keperluan rakyat.
Terus yang ketiga ada pembiayaan. Bagian ini muncul kalau belanja negara itu lebih besar dari pendapatan. Jadi negara butuh tambahan dana buat nutupin kekurangannya ini. Caranya bisa lewat utang, penerbitan surat berharga negara, atau penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya. Intinya, pembiayaan itu cara negara nutup lubang atau kalau lagi defisit. Kalau dibuat simpel itu pendapatan itu uang masuk. Nah, belanja itu uang keluar. Sedangkan pembiayaan itu cara nutupin selisihnya biar APBN negara itu tetap jalan. Nah, adapun penjelasan di PPT bahwa di tengah risiko ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif, APBN itu dioptimalkan sebagai absorber. Nah, apa sih artinya? Jadi kalimat gampangnya itu gini, pas ekonomi lagi nggak jelas dan banyak resiko itu APBN dipakai pemerintah buat jadi penahan guncangan. Jadi kalau harga dunia naik, dolar naik turun, atau ekonomi global lagi jelek, APBN itu bantu nyerap dampaknya supaya Indonesia nggak langsung ikut goyang. Ibaratnya APBN ini dijadiin topangan atau bantalan biar rakyat dan ekonomi dalam negeri itu tetap aman. Mungkin sekian pemaparan materi terkait APBN, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.